Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal nomor 1, pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi setelah rapat anggota tahunan atau RAT adalah A. Pengawas koperasi, B. Pengurus koperasi, C. Ketua koperasi, D. Anggota koperasi, E. Bendahara koperasi. Jawabannya adalah A. Pengawas koperasi. Soal nomor 2. Pada hari Rabu 20 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi atau MK membatalkan Undang-Undang Koperasi yang terbaru dan menyatakan landasan hukum koperasi kembali ke undang-undang semula atau yang lama. Undang-undang koperasi yang dibatalkan MK tersebut yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jawabannya adalah E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Soal nomor 3, koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi berasaskan A. Kejujuran, B. Keterbukaan, C. Persamaan, D. Kemandirian, E. Kekeluargaan. Jawabannya adalah E. Kekeluargaan. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengawasan dilakukan secara demokratis. 3. Koperasi melayani anggota secara prima. 4. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 5. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk prinsip koperasi yakni A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. 1, 4, dan 5. Soal nomor 5, prinsip identitas ganda dalam koperasi adalah A. Seorang pengurus koperasi juga menjadi pengurus di koperasi yang lain. B. Pengurus koperasi rangkap jabatan dalam pengelolaan koperasi. C. Pengurus merangkap pengawas koperasi. D. Anggota merupakan pengguna sekaligus pemilik koperasi. E. Seorang pengurus koperasi juga bekerja sebagai pegawai di perusahaan lain di luar koperasi. Jawabannya adalah D. Anggota merupakan pengguna sekaligus pemilik koperasi. Soal nomor 6. Pendapatan diterima di muka pada neraca terletak pada akun A. Aset lancar, B. Aset tidak lancar, C. Kewajiban jangka pendek, D. Kewajiban jangka panjang. Jawabannya adalah C. Kewajiban jangka pendek. Soal nomor 7. Dari SHU setelah pajak adalah A. SHU operasional sampai SHU sebelum bunga dan pajak, B. SHU sebelum bunga dan pajak sampai beban bunga, C. SHU sebelum pajak sampai pajak penghasilan, D. SHU operasional sampai beban bunga. Jawabannya adalah C. SHU sebelum pajak sampai pajak penghasilan. Soal nomor 8, koperasi NEC memiliki anggota sebanyak 7.500 orang dan aset sebanyak 3 miliar. Koperasi tersebut menurut Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi termasuk dalam objek pengawasan tingkat A. KUK 1, B. KUK 2, C. KUK 3, D. KUK 4. Jawabannya adalah B. KUK 2. Soal nomor 9, koperasi simpan pinjam yang berada dalam binaan kabupaten harus punya modal minimal A. 15 juta per kabupaten, B. 75 juta lintas kabupaten atau binaan provinsi, C. 375 juta lintas provinsi atau binaan nasional, D. 500 juta. Jawabannya adalah A. 15 juta kabupaten. Soal nomor 10, berikut
yang merupakan peranan koperasi adalah A. Sebagai soko guru perekonomian Indonesia. B. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat. C. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat. D. Mengubah taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat secara drastis. E. Membina keberlangsungan dan pengembangan demokrasi ekonomi. Jawabannya adalah D. Mengubah taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat secara drastis. Soal nomor 11, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pernyataan yang benar berkaitan dengan pendirian koperasi adalah A. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 3 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. B. Koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi primer. C. Wilayah keanggotaan koperasi ditentukan dalam rapat anggota. D. Koperasi boleh memiliki tempat kedudukan di dalam dan di luar wilayah NKRI. E. Penentuan tempat kedudukan koperasi ditetapkan dalam rapat anggota. Jawabannya adalah B. Koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi primer. Soal nomor 12, ketentuan penamaan koperasi yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah kecuali A. Koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota. B. Nama koperasi sekunder harus memuat kata koperasi dan diakhiri dengan singkatan SKD. C. Kata koperasi dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan undang-undang. D. Koperasi boleh menggunakan nama mirip dengan nama lembaga internasional dengan atau tanpa izin dari yang bersangkutan. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama koperasi diatur dalam PP. Jawabannya adalah D. Koperasi boleh menggunakan nama mirip dengan nama lembaga internasional dengan tanpa izin dari yang bersangkutan. Soal nomor 13, objek pengawasan koperasi dibagi dalam 4 KUK sebagai berikut, kecuali KUK 1 dengan jumlah anggota yang paling banyak 5.000 orang. B. KUK memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 orang dan kurang dari 9.000 orang. C. KUK 3 memiliki jumlah aset lebih dari 100 miliar sampai 500 miliar rupiah. D. KUK 4 memiliki modal awal kurang dari 15 miliar rupiah. E. KUK 4 memiliki jumlah aset lebih dari 500 miliar rupiah. Jawabannya adalah D. KUK 4 memiliki modal awal kurang dari 15 miliar rupiah. Soal nomor 14, tingkat kesehatan koperasi terdiri atas hal berikut kecuali A. Sehat, B. Kurang sehat, C. Cukup sehat, D. Dalam pengawasan, E. Dalam pengawasan khusus. Jawabannya adalah B. Kurang sehat. Soal nomor 15, tahapan pengawasan koperasi meliputi hal berikut kecuali A. Persiapan pemeriksaan secara virtual, B. Persiapan pemeriksaan secara langsung, C. Pelaksanaan pemeriksaan, D. Pelaporan hasil pemeriksaan, E. Penerapan sanksi administratif. Jawabannya adalah A. Persiapan pemeriksaan secara virtual. Soal nomor 16, laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi atau LHPKK paling sedikit memuat hal berikut ini kecuali A. Identitas koperasi, B. Tujuan pemeriksaan, C. Ruang lingkup pemeriksaan, D. Kendala saat pemeriksaan, E. Data umum koperasi. Jawabannya adalah D. Kendala saat pemeriksaan. Soal nomor 17, modal sendiri dari koperasi berasal dari berikut ini kecuali A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Bank dan lembaga keuangan lainnya, D. Dana cadangan, E. Hibah. Jawabannya adalah C. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Soal nomor 18, berikut ini yang tidak termasuk dalam tindakan pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah A. Korupsi, B. Penyuapan, C. Penyelundupan tenaga kerja, D. Di bidang perbankan, E. Di bidang perkoperasian. Jawabannya adalah E. Di bidang perkoperasian. Soal nomor 19, orang yang menerima pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling lama A. 20 tahun 10 M, B. 20 tahun 5 M, C. 5 tahun 1 M, D. 5 tahun 2 M,
E. 5 tahun 10M. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Bab 2 Pasal 5, tiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling sebanyak 1M. Soal nomor 20. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, SHU koperasi digunakan untuk A. Dana darurat, B. Dana cadangan, C. Jasa untuk pengurus, D. Dana usaha, E. Keperluan perawatan koperasi. Jawabannya adalah B. Dana cadangan. Itu adalah contoh soal di paket 9 kompetensi teknis pegawai koperasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.